Di ujung abad ke-15, saat cahaya keagungan Majapahit perlahan meredup, tanah Jawa berdiri di persimpangan sejarah yang krusial. Istana megah yang pernah menjadi pusat peradaban Nusantara mulai kehilangan denyut kehidupannya. Para bangsawan terpecah belah. Pelabuhan-pelabuhan pesisir tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru, dan angin perubahan membawa keyakinan, nilai, serta tatanan sosial yang sama sekali berbeda. Di tengah pusaran inilah, sebuah nama muncul pelan, namun pasti mengubah arah sejarah Jawa untuk selamanya. Namanya Jimbun. Dunia kemudian mengenalnya sebagai Raden Patah. Menurut kisah-kisah babat yang diwariskan dari generasi ke generasi, Jimbun adalah putra Prabu Brawijaya, Raja terakhir Majapahit yang legendaris. Ibunya disebut sebagai seorang putri dari Campa, sebuah wilayah di seberang lautan yang telah lebih dahulu memeluk Islam. Namun, kisah kelahirannya bukanlah cerita istana yang gemerlap. Sebaliknya, ini adalah kisah tentang perpisahan, pengasingan, dan takdir yang berbelok tajam. Sejak awal, hidup Jimbun sudah terbelah di antara dua dunia. Kebesaran Majapahit yang berlandaskan tradisi Hindu-Buddha dan arus Islam yang mulai menguat di pesisir utara Jawa. Saat itu, Majapahit bukan lagi kerajaan yang utuh. Perang saudara yang berkepanjangan, perebutan takhta yang tiada henti, dan melemahnya kontrol pusat membuat banyak wilayah bawahan berjalan dengan kepentingannya sendiri. Di sisi lain, pelabuhan-pelabuhan seperti Tuban, Gresik, dan Demak berkembang pesat menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai. Pedagang dari Arab, Persia, dan Tiongkok tidak hanya datang membawa rempah-rempah dan sutra, tetapi juga gagasan baru. Islam menyebar bukan melalui ujung pedang, melainkan melalui interaksi di pasar, ikatan perkawinan, dan keteladanan para ulama. Jimbun tumbuh jauh dari kemewahan istana ayahnya. Ia dibesarkan dalam lingkungan yang lebih sederhana, namun kaya akan nilai-nilai spiritual. Dalam tradisi Jawa, ia kemudian berguru kepada Sunan Ampel, salah satu tokoh sentral Wali Songo. Di bawah bimbingan sang Sunan, Jimbun ditempa bukan sebagai pangeran manja, melainkan sebagai seorang pemimpin rohani dan sosial. Ia belajar tentang keadilan, kesederhanaan, dan sebuah model kepemimpinan yang berakar kuat pada moralitas. Pelajaran ini kelak menjadi fondasi bagi kerajaannya. Sementara Jimbun menempa diri, Majapahit terus merosot. Simbol-simbol kebesarannya mungkin masih berdiri tegak, tetapi ruh kekuasaannya perlahan sirna. Banyak bangsawan memilih jalannya sendiri. Ada Jong Matimation, mempertahankan tradisi lama. Ada pula yang cerdas, menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Di pesisir utara, Demak tumbuh menjadi kota pelabuhan yang makmur dan strategis. Letaknya yang dekat dengan jalur perdagangan utama dan masyarakatnya yang terbuka terhadap pengaruh luar menjadikannya pusat kekuatan baru. Jimbun melihat Demak bukan sekadar sebagai kota dagang, tetapi sebagai sebuah peluang emas untuk membangun tatanan masyarakat yang baru. Dengan dukungan penuh dari para wali dan para elit pesisir, ia perlahan-lahan mengonsolidasikan kekuatannya. Tidak ada catatan sejarah yang valid tentang penyerbuan besar-besaran ke jantung Majapahit. Yang ada adalah sebuah proses peralihan kekuasaan yang sunyi namun sangat menentukan. Kekuasaan lama runtuh bukan karena satu pukulan telak, melainkan karena ia telah kehilangan relevansi dan pijakan sosialnya. Ketika Jimbun akhirnya dinobatkan sebagai penguasa Demak, ia mengambil gelar Sultan, sebuah gelar baru yang menandakan era baru. Namun, ia tidak pernah memutus total akar kejawaannya. Ia justru dengan cerdas memadukan tradisi lokal dengan nilai-nilai Islam. Lihat saja Masjid Agung Demak. Arsitekturnya sangat khas Jawa dengan atap tumpang bertingkat dan tiang saka guru yang megah. Ini seolah menjadi penegasan bahwa perubahan tidak harus selalu berarti memusnahkan masa lalu. Sebaliknya, masa lalu bisa menjadi fondasi untuk masa depan yang lebih baik. Sebagai Sultan Demak pertama, Raden Patah menghadapi tantangan yang luar biasa besar. Ia harus memimpin sebuah masyarakat yang sangat beragam,
baik dari segi keyakinan, latar belakang etnis, maupun kepentingan politik. Namun, pendekatannya bukanlah penindasan, melainkan akomodasi. Para bangsawan Majapahit yang tersisa diberi ruang untuk tetap hidup terhormat selama mereka bersedia hidup dalam tatanan baru yang dipimpinnya. Islam memang berkembang sebagai agama negara, tetapi kebudayaan Jawa yang kaya tetap menjadi ruh dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Hubungan antara Jimbun dan ayahnya, Brawijaya, LF, menjadi simbol paling kuat dari transisi ini. Dalam kisah Babat, tidak ada adegan tragis, pertempuran antara ayah dan anak. Yang ada adalah sebuah gambaran puitis tentang estafet sejarah. Majapahit dengan ikhlas menyerahkan perannya, dan Demak dengan siap mengambil alih tongkat kepemimpinan. Dalam narasi ini, Jawa tidak runtuh ia, hanya berubah wujud. Namun, sejarah tidak pernah tunggal. Sumber-sumber dari Tiongkok mencatat tokoh bernama Jinbun sebagai seorang penguasa Muslim di Jawa, tetapi tidak secara tegas menyebutkan adanya hubungan darah dengan Raja Majapahit. Disinilah batas antara fakta sejarah dan mitologi menjadi kabur. Bagi sejarawan modern, kisah Jimbun sebagai putra Brawijaya kelima mungkin lebih merupakan sebuah tradisi kultural, sebuah cara untuk melegitimasi kekuasaan baru. Namun bagi masyarakat Jawa, kisah itu adalah sebuah kebenaran simbolik, sebuah cara untuk memahami perubahan besar tanpa harus merasa kehilangan kesinambungan dengan masa lalunya yang gemilang. Raden Patah wafat setelah berhasil meletakkan fondasi yang kokoh bagi Kesultanan Demak. Kerajaan ini kemudian menjadi pusat penyebaran Islam terpenting di Jawa, melahirkan tokoh-tokoh besar, dan melakukan ekspansi ke berbagai wilayah. Dari Demak, kemudian lahir Kesultanan Pajang, lalu Mataram Islam, dan seterusnya, sebuah garis panjang sejarah yang jejaknya masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Jimbun atau Raden Patah dikenang bukan hanya sebagai pendiri sebuah kerajaan besar. Ia adalah figur transisi, seorang anak dari dua zaman. Dari Majapahit, ia mewarisi legitimasi dan darah biru. Dari Islam, ia membawa sebuah arah baru dan visi masa depan. Kisah hidupnya mengajarkan kita sebuah pelajaran penting, bahwa perubahan terbesar seringkali tidak terjadi melalui kehancuran total, melainkan melalui penyesuaian yang bijak, akulturasi yang cerdas, dan sintesis yang kreatif. Di akhir kisah ini, Jawa berdiri sebagai sebuah tanah yang terus berubah, namun tetap mampu mengenali dirinya sendiri. Dan di balik setiap gelombang perubahan itu, nama Jimbun tetap bergema sebagai anak raja terakhir Majapahit, sekaligus Sultan pertama Demak. Sebuah jembatan sejarah yang kokoh, yang menghubungkan masa lalu dan masa depan. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian menyukai cerita-cerita sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.